kedua itu hal-hal yang akan disupervisi. Yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi, karena nanti untuk supervisi kali ini khusus untuk kelas 8 itu nanti pembelajarannya itu yang mau disupervisi itu pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti sebentar setelah saya cek yang perangkat pembelajaran, nanti setelah saya cek perangkat pembelajaran kita lihat hal-hal mana yang nanti akan disupervisi. Terus perangkat pembelajaran yang nanti mau disupervisi itu juga sudah harus beres sebelum masuk ke supervisi di dalam kelas atau kegiatan belajar mengajar kuliah. Jadi di sini di bagian kurikulum itu tadi saya sudah ambil yang beberapa perangkat pembelajaran yang sudah diselesaikan, ada beberapa teman yang belum selesai juga. Jadi tolong usahakan sebelum tanggal 7, karena kita tanggal 7 November itu rencana untuk supervisi kegiatan belajar mengajar. Jadi kegiatan supervisinya dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11. Jadi hampir 5 hari kita kegiatan supervisi. Jadwalnya sudah dibuat, nanti bisa dilihat nanti. Tetapi sebelum supervisi kegiatan belajar mengajar, yang jelas perangkat sudah harus beres. Karena nanti kalau misalnya perangkat belum beres berarti kita tidak bisa masuk mengajar. Terus yang kedua, ada hal-hal yang akan disupervisi selain nanti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Ada beberapa hal penting yang akan disupervisi untuk kita, teristimewa untuk teman-teman yang mendapat tugas tambahan kawan-kawan, pokoknya semua tugas tambahan. Ada beberapa administrasi penting yang akan disupervisi. Mungkin saya tunjukkan dulu supaya nanti setelah ini saya print kasih keluar, teman-teman lihat dan buat dia bukti fisik. Karena kalau misalnya tidak ada bukti fisik, berarti kita pun tugas tambahan itu tidak ada nilai tambah juga. Yang selama ini terjadi kita tidak ada supervisi untuk nilai tambah. Kali ini harus ada supervisi. Jadi misalnya humas, yang bagian humas dia harus buat apa, dia buat programnya. Jadi di situ ada beberapa program, memiliki program kehumasan, buku pelaksanaan program kegiatan humas, melaksanakan evaluasi pembelajaran pelaksanaan program humas, menyusun rencana tindak lanjut, buku dokumen rapat. Yang selama ini terjadi hanya ada buku dokumen rapat saja. Yang lain-lain tidak ada, dokumen kegiatan humas. Jadi itu ada 10 poin. 10 poin untuk humas. Jadi 10 poin ini yang nanti harus disiapkan. Terus ada lagi pembinaan kepala sekolah ini untuk bagian inventaris atau sarpras. Sarpras punya itu ada 9 poin. Nanti setelah rapat ini saya print kasih keluar supaya masing-masing siapkan dia punya bukti fisiknya. Ini kita sekalian persiapan untuk akreditasi. Jadi yang bukti-bukti fisik ini harus disiapkan. Karena yang jelas selama ini kita dapat sesuatu tapi kita tidak buat. Ini untuk bagian kepegawaian atau tata usaha. Itu juga ada berapa poin di situ. Ada 16 poin yang harus diisi semua. Jadi nanti setelah ini kita lihat masing-masing punya tugas tambahan yang ini yang kita harus buat. Ini untuk keuangan. Kalau keuangan selama ini tidak terlalu rumit, tapi tugas tambahan yang lain itu yang saya lihat sepertinya tidak ada dokumen-dokumen yang penting yang harus disiapkan, yang harus dibuat, yang harus diselesaikan sampai dengan proses evaluasi dan tindak lanjut. Jadi ini untuk yang keuangan itu dari buku K sampai dengan membuat pelaporan yang selama ini terjadi yang mungkin kita belum buat, itu membuat pelaporan dan tempel di setiap tempat yang bisa dijangkau untuk dibaca. Itu yang mungkin belum terjadi selama ini kita buat. Itu harus dibuat di setiap triwulan, buat pelaporannya ditempel supaya semua orang bisa baca. Untuk teman-teman yang bendahara bos dengan komite, ini komite juga hampir sama. Komite juga hampir sama dengan bos punya.
organisasi komite ini benar punya tugas tambahan buat juga. Kita selama ini kita tidak pernah buat yang struktur organisasi komite punya, terus program kerjanya apa, pelaksanaan program kerja, notulen rapat, segala macam itu harus dibuatkan tersendiri dalam satu file. Terus ini yang supervisi ini sebenarnya programnya kurikulum. Jadi ini kurikulum harus buat dia punya program, terus membuat laporannya ke kepala sekolah untuk melakukan supervisi. Jadi ada 10 program kerja dari kurikulum yang terjadi selama ini. Kita hanya menyusun jadwal, tetapi sebenarnya pekerjaannya juga banyak untuk bagian kurikulum. Jadi menurut program akademik harusnya menyusun rencana pelaksanaan supervisi, itu dibuat semua oleh kurikulum. Ini kurikulum tugas ada beberapa. Yang ini kita semua sebelum ATSP, 2 RTP itu karena yang hasil checklist ini sebenarnya merupakan proses supervisi. Jadi kalau misalnya semua sudah beres, di situ juga harus ada buku piket sudah ada, buku jurnal sudah ada, jurnal kelas sudah ada, jurnal guru ini yang selama ini saya belum pernah tanda tangan. Jadi itu tugasnya kurikulum untuk selalu mengingatkan. Tata tertib peserta didik kita punya juga sudah ada. Terus program PTS, STS, PAS, SAS, US, ANDK itu harus diprogramkan semua. Terus laporan pelaksanaan yang seperti setiap ujian, selesai ujian itu harusnya dibuat dalam laporan. Jadi setiap kita yang menduduki kepanitiaan, terutama yang sekretaris, ketua, bendahara itu sebetulnya harus membuat pelaporan bahwa kegiatan itu berjalan dari kapan sampai dengan kapan, dia punya penggunaan dananya berapa, itu harus dibuat dalam bentuk laporan semua. Yang selama ini kita buat hanya laporan sejarah, ini kebanyakan di dana pokok saja, tapi pelaporan kegiatannya yang selama ini tidak pernah terjadi. Yang kita lakukan selama ini hanya ujian sekolah, sedangkan PTS, PAS, atau STS dengan SAS itu juga harus dibuat karena dia menggunakan anggaran. Kalau misalnya semua kegiatan yang menggunakan anggaran itu harus kita buat laporan. Jadi ini catatan untuk semua panitia yang biasanya setiap kali kegiatan panitia inti, sekretaris, ketua itu punya tugas tanggung jawab untuk membuat setiap kali selesai satu kegiatan itu harus membuat laporan. Terus laporan. Ingat teman-teman yang ini laporan ini juga harus buat karena dia punya jam tambahan itu 12 jam. Berarti harus buat program, dia punya kegiatannya juga harus jalan. Karena kalau di 12 jam tidak ada sesuatu yang dibuat, itu memang tidak ada nilai tambah untuk yang petugas laporan. Jadi ini programnya ada dari struktur organisasi, program kerja sampai dengan buku catatan alat bahan yang rusak yang ada. Walaupun kita punya lab tidak terlalu lengkap, tetapi harusnya dibuatkan dia punya buku inventaris barangnya. Karena kalau misalnya tiba-tiba seperti kita punya torso, salah satu rangkaian di rangka satu tidak ada, berarti kita harus beli ganti atau harus cari tahu. Atau kalau misalnya membutuhkan harus buat daftar perencanaan kebutuhan supaya bisa dimasukkan ke dalam kita punya anggaran juga. Jadi itu harus dibuat semua. Nanti sebentar saya perintah keluar supaya masing-masing lihat dia punya tugasnya buat apa. Ini untuk OSIS. OSIS itu juga ada beberapa rangkaian di sini. Ada 10 program di sini. Komponen yang harus diselesaikan di struktur OSIS, usul program, memiliki buku jurnal, memiliki dokumen kegiatan ekstrakurikuler. Kita memang belum punya ruang khusus, tetapi setidaknya harus ada buku inventaris OSIS, rencana tindak lanjut, RTL itu rencana tindak lanjut atau rencana kerja. Harus ada buku tamu khusus untuk OSIS, laporan kegiatan bulanan, daftar hadir pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi yang itu kenapa di SK itu ditulis nama? Itu karena seharusnya setiap kita yang misalnya
kegiatan ekstra untuk olahraga atau kesenian atau vocal group atau yang olahraga setiap segi itu setidaknya harus buat dia program. Minggu ini siswa buat apa, minggu kedua, ketiga, keempat dan seterusnya siswa buat apa. Dan itu harus dibuatkan di daftar hadir. Yang selama ini terjadi memang tidak ada. Maka itu mungkin di tahun ajaran baru ini kita harus benahi semua. Yang kita selama ini kita hanya omong tapi bukti administrasi tidak punya. Jadi karena ini semua itu ini kalau misalnya kita punya komite datang untuk kita, karena kita selama ini uang yang kita punya honor itu diambil dari komite yang seharusnya program kerja semua itu harus dibuat. Karena pelaporan dana komite itu harusnya lampirkan dengan yang kegiatan semua yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi yang selama ini terjadi tidak ada, mungkin kita harus benahi semua. Ini untuk yang sarkas tadi sudah ada beberapa. Terus kelengkapan di kelas. Kelengkapan di kelas itu tugasnya wali kelas. Jadi setiap wali kelas harus memperhatikan juga semua kelengkapan yang ada di dalam kelas. Supaya kalau misalnya ada sesuatu yang kurang, dilaporkan ke Sarpras. Jangan sampai tiba-tiba sampai tinggal dia punya